Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan kemudahan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang determiner versus indefinite pronoun and parallel structure. With me, Miss Rika Yulianti. Let's start. Nah, ini adalah table of contents berisi topik-topik yang akan kita pelajari. Itu ada determiner versus indefinite pronoun, ada parallel structure, dan terakhir akan ada task 2. Kita langsung lanjut ke topik pertama, yaitu determiner versus indefinite pronoun. Some words such as all, each, some, most, many, much, few are included in two parts of speech. They can be functioned as determiner and also as indefinite pronoun. Jadi beberapa kata seperti all, each, some, most, many, much, few itu masuk ke dalam dua parts of speech. Bisa berfungsi sebagai determiner dan juga indefinite pronoun. So what is determiner? Determiner itu adalah kata-kata yang diletakkan di depan kata benda untuk memodifikasi kata benda dan juga untuk specify atau menentukan kata benda tersebut berdasarkan kuantitasnya ataupun kepastiannya dan kepemilikannya. Sedangkan indefinite pronoun itu adalah kata ganti tapi indefinite, berarti tidak tentu, tidak jelas yang digantikan siapa atau merujuk kepada siapa. Even though they have same meanings, their uses in sentences can be different. Meskipun artinya tetap sama, tapi penggunaan di dalam kalimat bisa berbeda. Contohnya, kalau sebagai determiner, all cars are expensive. Each student must come on time. I don't like some people. Nah, kalau indefinite pronoun, all of my cars are expensive. Each of her student comes late. Some of the people that I met are annoying. Nah, kalau determiner ini biasanya dia untuk mencakup secara keseluruhan kata benda seperti all cars are expensive. Semua mobil mahal. Sedangkan kalau indefinite pronoun itu untuk menggantikan kata benda, tapi secara tidak pasti. All of my cars are expensive. Each of her student comes late. Jadi lebih inklusif, lebih lebih terbatas kalau dengan kata of atau sebagai indefinite pronoun. If those words above are used as determiner, they can be followed directly by the noun. Jadi kalau misalnya fungsinya sebagai determiner, maka dia bisa langsung diikuti dengan kata benda. If those words above are used as pronoun, they must be separated with the noun and of is used. Jadi kalau misalnya berfungsi sebagai indefinite pronoun atau kata ganti yang tidak pasti, maka harus dipisahkan dari kata bendanya dan preposition of itu harus digunakan. Kita lanjut ke example of determiner or indefinite pronoun question in TOEFL. Jadi contoh dari pertanyaan determiner or indefinite pronoun. Which part is the wrong one? Bagian mana yang salah? At present, about 300 different varieties of dinosaurs have been identified from bones found on every of the continents. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Okay, the wrong part is D, every. Kenapa? Of the continents. Di situ kata bendanya continents. Ada S-nya. Berarti ini plural, menunjukkan jamak. Bendanya jamak. Jadi, every itu harusnya diganti dengan all, semua. Kenapa? Karena all itu mewakili jamak. Sedangkan kalau every itu setiap, itu dianggap tunggal dalam bahasa Inggris. Dan every of the continents dalam kalimat ini itu sebagai indefinite pronoun. Kenapa? Karena ada of di situ dan dia terpisah. Kita lanjut ke parallel structure. So, what is that? Parallel structure is a pattern in which a sentence or phrases must be balanced. That is, the order of words on one side must be the same as on the other side. Parallel structures are used in three situations, namely, jadi parallel structure itu adalah sebuah pola dalam sebuah kalimat atau frasa yang mana harus seimbang.
yaitu kalau misalnya urutan kalimat di satu sisi itu harus sama dengan di sisi lainnya. Parallel structure ini bisa digunakan dalam 3 situasi, yaitu first, with coordinating conjunctions. Jadi kalau misalnya ada coordinating conjunctions, dalam hal ini seperti fanboys atau for and nor but or yet so. Jadi kalau menggunakan kata itu harus paralel, berarti harus seimbang. Second, with correlative conjunctions. For example, both blah 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 and, either blah 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 or, neither blah 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 or, not only blah 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 but also blah blah blah. Jadi di bagian titik-titik itu atau blah blahnya itu harus diisi dengan kata atau frasa yang seimbang juga. And third, with comparisons atau dengan perbandingan. For example, more blah 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 than blah blah blah, less blah 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 than blah blah blah, as blah 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 as blah blah blah, blah 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 the same as blah blah blah, blah 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 similar to blah blah blah. Kita lanjut ke example. My hobbies are singing, dancing, and swimming. Hobi saya adalah bernyanyi, menari, dan berenang. Kalau misalnya swimmingnya diganti menjadi swim, itu salah. Kenapa? Karena singing, dancing itu adalah kata benda, sedangkan swim itu adalah kata kerja dan ada kata and di situ, ada coordinating conjunctions. Sehingga kalau misalnya kata-kata sebelum and itu noun, maka setelahnya juga harus noun. Jadi harus swimming, itu baru betul. The movie is neither interesting nor reasonable. Filmnya nggak menarik dan juga nggak masuk akal. Nah, interesting dan reasonable itu adalah adjective, berarti sudah seimbang. Dan ada kata neither nor, di situ ada frasa neither nor. Maka harus seimbang karena dua-duanya sudah adjective, maka sudah betul. Tapi kalau misalnya reasonable-nya kita ubah menjadi reason, yang mana merupakan noun atau kata benda, itu berarti salah. Kenapa? Karena tidak seimbang, tidak paralel. Oke, contoh ketiga, Bali is more crowded than Malang. Sama Bali, Malang, sama-sama noun dan sama-sama menunjukkan sebuah kota. And fourth, the dry season this year is as bad as the last year. Musim kemarau tahun ini sama buruknya dengan tahun lalu. Nah, harus ada kata the di situ untuk menunjukkan itu adalah kata benda. Jadi kalau misalnya langsung as bad as last year itu salah karena tidak paralel. Last year itu merujuk kepada kata keterangan waktu, adverb of time, adverb. Berarti dia bukan noun karena itu perlu ditambahkan kata the di depannya. Oke, number 5. Hey John, your eyes are similar to your grandfather's. Hai John, matamu mirip dengan mata kakekmu. Nah, ini kan berbicara tentang kepemilikan. Makanya sebelum similar to itu, your eyes, ada kata your eyes, sehingga setelahnya itu harus diikuti dengan kata your grandfathers. Berarti merujuk kepada kepemilikan dari si kakeknya. Jadi kalau misalnya you grandfathers, itu salah. Oke, kita lanjut ke example of parallel structure question. Which part is the wrong one? For most bees, life revolves around the scent, colorful, and nectar of flowers. Kira-kira apa nih jawabannya? Oke, yang salah itu adalah C, colorful. Scent, bla bla bla, and nectar are nouns. Jadi scent dan juga nectar itu adalah noun, kata benda. Dan ada correlative conjunction di situ, ada kata and, dan. Sehingga sebelum dan setelah dan itu harus paralel, harus sama. Sedangkan colorful itu adalah adjective atau kata sifat. Sehingga harus diganti dengan kata color. Itu baru betul. Kita lanjut ke topik ketiga, yaitu task 2. Based on today's material, you already learned about determiner versus indefinite pronoun and parallel structure from these slides. Please answer the questions on the link in our WhatsApp group. Well, before I end this explanation, I have a quote for you, which is, education is a treasure that can never be stolen. Pendidikan adalah harta karun yang tidak akan pernah dapat dicuri.
Well, this is the end of my explanation for this video. Thank you so much for watching. And if you have any question, please drop it in the WhatsApp group TOEFL Structure Written Expression Corner January. Well, thank you and bye-bye.